Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kita terlebih dahulu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk kami boleh menikmati berkat dan anugerah-Mu. Dan sebelumnya kami rindu untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami,
Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan kita. Kita lihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayatnya yang ke-26. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata seperti ini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya memberikan tema kepada kita pada pagi hari ini adalah diam menanti pertolongan Tuhan. Ya. Kitab Ratapan ini ada banyak orang yang menyebutkan bahwa Ratapan ini kitab yang ditulis oleh Yeremia. Ya, walaupun ada beberapa tokoh juga yang mengatakan tidak setuju akan hal itu. Ya, dan Ratapan ini bercerita tentang memang benar-benar ratapan dari orang Israel. Ya, karena kota mereka sudah dihancurkan. Ya, jadi ini adalah berisi tentang ratapan ataupun tangisan. Ya, Ratapan ini gaya penulisannya itu seperti menulis sebuah puisi. Ya, kalau kita lihat di dalam pasal yang ketiga ini khususnya adalah penghiburan dalam penderitaan. Ya, penghiburan dalam penderitaan. Di dalam pasal 3 ini ada banyak gambaran-gambaran yang diberikan oleh penulis keadaan atau jeritan hati orang-orang percaya. Kalau digambarkan saat ini ya. Salah satunya seperti ini, bukan salah satunya. Saya akan membacakan seperti ini. Di ayat yang kelima, ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Kalau kita bisa gambarkan keadaan dia pada waktu itu dikelilingi oleh kesusahan. Ada tembok yang mengelilingi dia, seperti kesusahan yang mengelilingi kehidupannya. Kita bisa membayangkan kalau kehidupan kita ada di dalam disekelilingi oleh kesusahan. Ya, bukan kebahagiaan, bukan damai sejahtera yang mengelilingi kita, tapi kesusahan bisa kita bayangkan seperti apa. Lalu ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Ini di ayat yang ke-7. Kita juga bisa bayangkan kalau dia menutup segala jalan keluar bagiku. Bagaimana kalau kita mengalami satu permasalahan dan tidak ada jalan keluar sama sekali? Ya, tidak ada jalan keluar sama sekali. Malahan kita seperti terikat di situ dengan satu rantai yang besar. Ya. Bayangkan seperti itu keberadaan mereka bagaimana. Mereka pasti sangat menderita. Lalu dikatakan, walaupun aku memanggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Sepertinya sudah putus asa. Ketika kita berteriak, berseru, tidak ada jawaban sama sekali. Ya, apakah kita masih tetap setia di dalam teriakan kita itu? Tetap kita setia di dalam doa-doa kita itu. Lalu dikatakan di ayat 14, aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ejekan. Bahkan ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Mengenyangkan dengan kepahitan, berarti bukan satu kepahitan saja, tapi kepahitan demi kepahitan demi kepahitan demi kepahitan, sampai kenyang dengan kepahitan. Ya. Kalau saya melihat arti dari kata ipuh ini seperti satu tumbuhan yang pahit. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam Wahyu itu ada absintus, nah itu sama seperti itu digambarkan. Pahit. Itu yang mengenyangkan kehidupannya, bukan sesuatu yang kebahagiaan yang mengenyangkan, tapi kepahitan. Ya. Tapi dalam keberadaan seperti ini, kenapa penulis masih bisa mengatakan bahwa di ayat 26 ini tadi adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya melihat apa arti kata diam ini. Ya, diam
Ada 3 arti dari kata diam ini, saya lihat di KBBI online ya. Arti yang pertama itu tidak bersuara. Ya. Sebagai kehidupan orang percaya pun, ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini tadi, yang dikatakan yang pertama adalah tidak bersuara. Apa maksud dari perkataan ini? Apa maksud dari firman Tuhan tidak bersuara ini? Ini kalau kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7, Yesaya 53 ayat yang ke-7, di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini adalah gambaran dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana dia tidak membantah rencana Allah di dalam kehidupannya untuk penyelamatan manusia. Tidak ada satu kata keluar dari mulutnya yang membantah rencana-rencana Tuhan. Sebagai orang-orang percaya pun, ketika kita menghadapi kepahitan itu mungkin, kita menghadapi jalan keluar yang buntu mungkin, atau di sekeliling kita itu ada masalah, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah diam saja di hadapan Tuhan. Diam di sini menggambarkan apa? Pasrah kepada Tuhan. Ya, pasrah kepada Tuhan. Kita lebih baik menyerahkan semuanya, pasrah saja kepada Tuhan. Kita tidak perlu membantah, kita tidak perlu mengungkapkan rasa kecewa kita. Tapi mari kita pasrah saja di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, arti kata diam ini tadi adalah tidak bergerak. Ya, diam berarti tidak bergerak. Apa yang tidak bergerak? Kepercayaan dan kesetiaan kita. Jangan biarkan kepercayaan dan kesetiaan kita beralih. Jangan biarkan kepercayaan dan kesetiaan kita mundur, ya. Tapi biarlah kepercayaan dan kesetiaan kita itu tetap di dalam Tuhan. Ya, kita tetap percaya kepadanya, kita tetap setia kepadanya. Kalau di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ketiga di sana, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Ya, lalu yang ketiga apa? Tidak berbuat apa-apa. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Apa arti kata diam yang ketiga ini tadi adalah berserah. Beda pasrah, beda berserah. Kalau berserah, andalkan saja Tuhan. Jangan lakukan apa-apa dengan kekuatanmu, tapi serahkan semua kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kita. Maka apa yang kita alami Tuhan bisa gantikan dengan sukacita. Lalu kita lihat di dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-25 di dalam ratapan tadi. Mengapa kita harus tetap diam? Kenapa kita harus tetap diam menantikan Tuhan? Dikatakan seperti ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Kesetiaannya itu selalu baru setiap hari. Kalaupun kita mengalami kesesakan seperti yang dialami oleh penulis ratapan ini, mari diam menanti jawaban daripada Tuhan. Diam di bawah kaki Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Pasrahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Tapi tetap percaya dan setia kepadanya. Karena apa? Di dalam Yesaya, ayat yang terakhir, di dalam Yesaya 40, ayat yang ke-31 dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam hidupnya seperti raja wali yang tidak pernah lesu, yang tidak pernah lelah, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Tetap diam di hadapan Tuhan. Jangan protes akan rencana Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan lihat kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mendapat tempat yang terbaik di dalam hati dan pikiran kami. Dan ini boleh menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, besertalah Engkau di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan yang selalu melindungi kami dan memberkati kehidupan kami. Jadikan berhasil apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, supaya di dalamnya nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, yang menjadi kerinduan kami pada pagi hari ini. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.